Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Elmi Mubaka, NIM 2302114173 akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru refleksi pengalaman belajar Computational Thinking topik 2. Nama mata kuliah Computational Thinking topik 2. Review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada mata kuliah Computational Thinking topik 2 membahas terkait CT dalam kurikulum. Banyak sekali pengalaman belajar baru yang berguna dan menarik. Pengalaman tersebut adalah ketika mengetahui dan memahami posisi dan peran CT dalam kurikulum Indonesia dan kaitannya dengan informatika serta posisi dan peran CT dalam tatanan global atau framework and literasi. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya saya baru memahami computational thinking secara umum. Itulah yang menjadikan pengalaman belajar baru ini sangat tertarik perhatian dan berguna bagi saya sehingga berguna dalam konteks sebagai calon guru. Posisi dan peran computational thinking dalam kurikulum Indonesia dituliskan secara eksplisit. Dalam kurikulum SD, CT diintegrasikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Untuk jenjang SMP dan SMA, CT secara eksplisit terdapat pada mata pelajaran Informatika. Namun, karena CT adalah literasi berpikir yang perlu dilatih secara terus-menerus, maka tidak cukup hanya dilatih pada mata pelajaran informatika. CT sangat disarankan diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran. Dari pengetahuan dan pengalaman baru tersebut, saya dapat mengetahui bahwa sebagai calon guru harus mengetahui dan memahami bagaimana peran dan posisi CT dalam kurikulum dan pada mata pelajaran informatika. Calon guru juga harus menunjukkan pemahaman mereka terhadap posisi dan peran CT pada tatanan global atau framework and literacy. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar pada mata kuliah Computational Thinking topik 2 membahas terkait CT dalam kurikulum sangat berguna dan menarik perhatian saya. Semua pengalaman belajar merupakan hal baru yang dapat saya dapatkan untuk dipelajari. CT sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Hal ini merupakan sebuah topik pembelajaran yang harus dipahami oleh semua calon guru. Hal tersebut karena calon guru harus mengetahui bagaimana besarnya manfaat dan pengaruh positif dari implementasi computational thinking di kurikulum pendidikan Indonesia. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna saat mempelajari topik ini ialah apabila terdapat calon guru yang tidak memahami secara penuh terkait CT dalam kurikulum. Calon guru yang tidak mengintegrasikan CT dalam mata pelajaran sangat tidak bermanfaat karena CT dapat membuat siswa dapat mengkonsep, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan kompleks dengan memilih dan mengaplikasikan strategi-strategi dan kakas-kakas baik secara virtual maupun dalam dunia nyata. Manfaat positif yang bisa diambil ketika mengintegrasikan CT dalam mata pelajaran merupakan suatu hal yang wajib untuk guru lakukan. Dalam bidang sains dan matematika, terdapat kesamaan fitur dalam problem solving dan pendekatan untuk penyelidikan atau pengamatan untuk suatu hal, yaitu data. Dalam bidang modeling dan simulasi, juga dapat mengintegrasikan CT. Apabila hal tersebut tidak diberikan, maka pengalaman belajar terkait CT kurang berguna bagi peserta didik. Computational thinking memiliki banyak manfaat dan dapat menjadikan pembelajaran yang efektif, tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah Computational Thinking, khususnya pada topik 2, yang membahas terkait CT dalam kurikulum, ini adalah merupakan pengalaman belajar yang saya dapatkan sangat menarik dan berguna. Dalam konteks sebagai calon guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada mata kuliah ini sangat berguna dan menarik bagi saya untuk selalu menjadi refleksi dan pedoman dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan CT dalam mata pelajaran. Refleksi pengalaman belajar. Menurut saya, semua topik dalam mata kuliah Computational Thinking sangatlah penting dan menarik untuk dipelajari dan diperdalam sehingga mampu berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Pada alur mulai dari diri,
Saya membaca bahan bacaan yang menunjang materi dalam topik ini. Setelah itu, saya menjawab beberapa pertanyaan refleksi yang dapat didiskusikan ketika di kelas. Lalu pada alur eksplorasi konsep, saya membaca dan memahami materi CT dalam kurikulum Merdeka, CT dalam mapel informatika, penerapan CT dalam mata pelajaran, dan CT dalam tatanan global atau framework and literacy. Setelah itu, saya mengerjakan lembar kerja reflektif individual dan lembar kerja mahasiswa. Nah, pada alur ruang kolaborasi, saya berkolaborasi dengan rekan saya untuk mempelajari dengan lebih seksama mengenai makna CP pada fase yang akan diampu dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai CP tersebut. Kami menuliskan pemaknaan mengenai CP sesuai dengan pemahaman bersama seluruh anggota kelompok. Lalu pada alur demonstrasi kontekstual, saya bersama rekan menyusun hasil final dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok agar lebih memahami makna CP untuk masing-masing fase berdasarkan hasil kerja setiap kelompok yang ada di kelas. Pada alur elaborasi pemahaman menjadi wadah bagi saya untuk lebih memahami materi dalam topik ini dengan menuliskan pertanyaan seputar CT dalam kurikulum Merdeka dan posisi CT dalam tatanan global. Pada alur koneksi antar materi, saya membuat sebuah artikel terkait kaitan antara CP mata pelajaran yang saya ampu dengan CP-CT untuk fase yang akan diampu. Dan pada alur aksi nyata, saya menjawab 2 pertanyaan refleksi terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan menyusun portofolio. Menurut saya, topik 2 ini sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh calon guru profesional. Seorang guru wajib memahami dan mengimplementasikan CT dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan peran dan posisi CT dalam kurikulum dan tatanan global. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pada topik 2 computational thinking yang telah dipelajari ini memberikan manfaat penting sebagai calon guru. Sebagai calon guru harus mampu mengetahui dan memahami bagaimana posisi dan peran CT dalam kurikulum Indonesia dan kaitannya dengan informatika serta posisi dan peran CT dalam tatanan global atau framework and literacy. Pengalaman belajar pada topik ini dapat menjadi acuan bagi saya untuk selalu belajar berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya bagaimana seorang guru mampu memahami peran CT dan menerapkan CT pada proses pembelajaran untuk siswa Indonesia. Analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Yang pertama, ada artefak mulai dari diri berupa jawaban dari pertanyaan reflektif terkait CT dalam kurikulum pendidikan Indonesia dengan link Google Drive terampil. Selanjutnya ada artefak dari eksplorasi konsep berupa hasil jawaban dari lembar kerja reflektif individual dan lembar kerja mahasiswa dengan di Google Drive yang terlampir. Selanjutnya ada artefak dari ruang kolaborasi berupa tabel terkait pemaknaan mengenai CP sesuai dengan pemahaman bersama seluruh anggota kelompok dengan dilampirkan link Google Drive sebagai berikut. Selanjutnya ada artefak demonstrasi kontekstual berupa jawaban final dari diskusi kelompok pada tugas di ruang kolaborasi dan disertai dengan link Google Drive yang terlampir. Lalu ada artefak elaborasi pemahaman berupa pertanyaan-pertanyaan seputar materi CT yang ingin dipelajari lebih lanjut. Dan berikut adalah link Google Drive yang saya lampirkan. Dan yang terakhir ada artefak dari koneksi antar materi berupa tabel terkait kaitan antara CP mata pelajaran yang saya ampu dengan CP-CT untuk fase yang akan diampu. Berikut adalah link Google Drive yang saya lampirkan. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Ya, saya memilih 2 artefak sebagai bukti dari hasil refleksi pengalaman belajar karena sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang saya terima. Melalui artefak demonstrasi kontekstual, saya mengetahui dan memahami istilah baru yang saya baru dengar dan makna dari istilah baru tersebut. Istilah baru tersebut termasuk dalam CP di setiap fase. Hal tersebut membuat saya lebih memahami materi CT dalam kurikulum dan dalam tatanan global secara lebih dalam. Serta pada artefak koneksi antar materi, saya dapat mengetahui dan memahami keterkaitan antara CP mata pelajaran matematika dengan CP-CT untuk fase E.
Lalu bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Nah, jadi dari kedua artefak yang saya lampirkan, bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu artefak pada alur koneksi antar materi. Karena artefak tersebut memuat keterkaitan antara CP mata pelajaran matematika atau mata pelajaran yang saya ampu dengan CP-CT untuk fase E. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu pentingnya bagi seorang calon guru untuk memiliki pemahaman dan mampu menerapkan CT dalam proses pembelajaran bagi siswa Indonesia. Hal tersebut karena CT memiliki banyak manfaat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada topik ini, saya telah mengetahui dan memahami bagaimana posisi dan peran CT dalam kurikulum Indonesia dan kaitannya dengan informatika serta posisi dan peran CT dalam tatanan global atau framework dan literasi. Saya menjadi lebih paham terkait bagaimana pentingnya peran CT dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan tatanan global serta bagaimana penerapan dalam ketercapaian CP di kurikulum merdeka. Pengetahuan baru yang saya dapatkan terkait CT akan mampu menjadi solusi bagi kurikulum pendidikan Indonesia yang kurang fleksibel dalam penerapan pembelajaran. Dengan bertahap, saya akan melakukan riset atau belajar lebih lanjut terkait bagaimana peran dan posisi serta implementasi CT untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Saya juga akan terus belajar terkait CT sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang baru yang masih belum banyak dikenal oleh para guru. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk berpendapat dan aktif dalam pembelajaran. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan prinsip CT agar meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penerapan CT akan menuntut guru untuk menentukan tujuan akhir pembelajaran yang berpihak pada siswa. CT adalah keterampilan yang diperlukan oleh semua orang, tidak terbatas pada computer scientist. CT adalah literasi berpikir. CT adalah literasi berpikir yang perlu dilatih secara terus-menerus. Maka CT sangat disarankan untuk diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran lain. Dengan mengintegrasikan CT akan menjadikan siswa melek akan ilmu pengetahuan teknologi dan menjadi siswa yang mandiri dan dapat secara sadar untuk belajar tanpa harus dipaksa. Berbagai hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beragam teori, konsep, dan pengetahuan baru dari topik ini akan saya terapkan dalam praktik mengajar di sekolah PPL dan membantu saya dalam menciptakan pembelajaran efektif bagi peserta didik. Cukup sekian presentasi dari saya dengan paparan mengenai hasil refleksi pembelajaran pada mata kuliah Computational Thinking topik 2. Apabila ada salah kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.